Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembelajaran kan tadi ayat di surah Al-Baqarah ayat ke-8 ini, yang mana saya perlu informasikan bahwa di ayat ini ada sekitar 15 hukum tajwid yang terdapat di dalamnya. Mari kita bersama-sama menjabarkannya. Ya, oke teman-teman, kita lanjut pembelajaran kita tentang ilmu tajwid, yang mana saat ini kita mempelajari kembali surah Al-Baqarah dan kita memasuki ayat yang ke-8 teman-teman ya. Kita masuki ayat ke-8. Ada berapa hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 8 ini? Itu sekitar kurang lebih 15 ya. Jadi dari ayat ini, dari ayat ke-8 ini ada sekitar 15 hukum tajwid minimal ya yang terdapat di dalamnya. Baik, mari kita masuk yang pertama. Di sini kita diperlihatkan ya, alif pertama adalah alif lam syamsiah. Di mana ada nun di sini ya, ada nun fathah, ada di depannya ada dua atau alif lam ya, alif lam. Maka cara membacanya ini, nun itu tidak boleh mentasdid ke lam, tapi nun ini langsung dimasukkan ke huruf nun berikutnya ya. Jadi kita baca waminan, jadi tidak boleh waminalna ya, atau waminanna ya, tidak boleh begitu jadi. Tapi kita langsung baca waminanna ya, waminanna. Jadi tidak boleh di sini dibaca waminalna atau apalagi bilang waminan anna ya, begitu ya teman-teman. Di sini juga setelah itu alif lam syamsiah ada namanya gunnah ya. Gunnah itu adalah didengunkan atau keluar dari hidung ya. Contoh waminanna, jadi didengungkan sampai 2 harakat ya. Waminanna atau ditekan ya, digunakan, ditekan ya. Waminanna, sekarang ada 2 huruf nun, sekarang ada 2 huruf nun. Jadi tidak boleh bilang waminanna, tapi waminanna ya. Ini namanya adalah gunnah ya. Kemudian berikutnya ada alif berdiri tanpa baris, sebelumnya ada fathah, maka dia masuk sebagai mad tabi' ya. Mad tabi' hukumnya yaitu dibaca panjang, panjang 2 harakat. Contoh ya, waminan nas. Jadi tidak boleh bilang waminan nasi, tapi waminan nas ya. Gitu teman-teman ya. Lanjut kita ke ini nun sukun bertemu dengan ya, maka dia adalah idgham bi gunnah ya teman-teman, idgham bi gunnah. Jadi kalau nun sukun bertemu dengan ya, jadi di sini di Al-Baqarah ayat 8 ini ada nun sukun bertemu dengan ya, maka dia adalah idgham bi gunnah. Itu diidghamkan dan digunakan ya. Contoh bacaannya may. Jadi nun sukun ini dimasukkan ke ya. Jadi tidak boleh manya, tidak boleh ya. Jadi jadi langsung seakan-akan nun sukun ini langsung dileburkan ke huruf ya. Dia karena dia tasdik, ianya tasdik, ada nun sukun juga tasdik, dia jadi mayyah ya, mayyah. Terus ada kop dan waw sukun di depannya, kemudian ada kop dhamma, ada sukun, maka dia ini masuk di mad tabi atau mad asli. Kita pahami bahwa mad asli atau mad tabi itu cara membacanya dipanjangkan 2 harakat. Jadi may
Jadi jangan bilang mayakulu, tapi mayakulu. Nah, berikut ada alif. Ada alif di sini masuk amanah ya, alif, maka dia adalah mad badal ya. Karena ada alif berdiri horizontal, jadi dibaca 2 rakaat juga ya. Tapi dia disebut mad badal. Begitu ya teman-teman. Kemudian manna, masuk manna ya. Manna di sini dia adalah gunnah sekaligus mad asli ya. Nah, ini karena gunnah karena dia nun sukun nun tasdik ya, tasdik, maka berfathah, tasdik dan fathah, maka dia adalah gunnah, berarti diumumkan amanna ya. Nah, berikut ada alif berdiri lagi. Nah, ini alif berdiri dalam hikmah tajwid dia adalah mad tabi kembali atau mad asli. Jadi cara membacanya dipanjangkan 2 harakat ketika dibaca huruf di depan. Sebelumnya itu huruf dibaca panjang karena ada alif berdiri setelahnya, maka baca panjang nun. Jadi samping nun tasdik ini diguna, dia juga dipanjangkan 2 rakaat. Contoh amanna ya. Nah, begitu ya teman-teman. Berikut billah ya. Nah, billah di sini adalah ada lapas alif lam jalalah ya, lam jalalah ya. Lam jalalah di sini teman-teman ya, dia adalah termasuk hukum tajwid itu tarkik ya, lam tarkik, sebab lam itu didahului oleh huruf ba yang berbaris kasrah, maka lam jalalah ini dibaca tarkik atau tipis. Jadi tidak boleh tafhim ya, boleh tafhim atau tebal dibaca karena disebabkan oleh ada ba yang berbaris di bawah setelahnya, kemudian setelahnya lagi ada berbaris di bawah atau kasrah ya. Jadi billah ya, tidak boleh billah, tidak boleh begitu ya. Jadi baca billahi atau berikutnya lagi ada di sini wabil. Masuk lagi wabil. Wabil itu, jadi wabil itu teman-teman dia adalah alif lam qamariyah, baru inilah dimasuk qamariyah. Kenapa? Karena alif lamnya ada sukun ya. Jadi baru ini dibunyikan bil yaw ya, bil yaw. Jadi tidak boleh biyau atau biyau, tapi bil yaw ya. Sama itu tadi, ini alif lam syamsiyah, alif lam juga, cuman ini dia dibunyikan namanya alif lam qamariyah, jadi bil yaw ya, bil yaw. Terus di sini yaw itu ada ya, kemudian ada waw sukun fathah, dia adalah huruf lin atau madlin. Madlin itu cara membacanya ya, madlin ini cara membacanya atau huruf lim ya, lim ini membacanya itu bisa 2 harakat, bisa juga lebih, bisa sampai 6 harakat, tergantung dari Anda. Tapi dalam hikmah tajwid itu dibolehkan ya. Tapi biasanya kita bahannya baca 2 harakat. Kecuali kalau kita lagi musabaqah misalkan, kita tilawah ya, biasa dipanjang ya. Bil yaumi. Jadi jangan bilang bil yaumi, tapi bil yaumi ya.
mil. Nah, di sini lagi mil itu masuk lagi alif lam qamariyah ya. Ini alif lam qamariyah lagi ya. Bil. Jadi, tidak boleh bi atau mi, maksud saya mi ya. Langsung bil ya, begitu. Berikutnya ada lagi di sini alif ada di atas berbaris kasrah yang berdiri, berarti masuk lagi mat badal ya. Mat badal ini begitu bacanya, dipanjang 2 harakat. Kemudian setelah itu ada ini dia ari ya. Ini namanya huruf ra tarkik. Huruf ra tarkik. Ini penting. Ini penting karena ketika tidak dipaham maka salah penyebutan ya. Jadi dibaca tipis. Jadi ro-nya itu berbaris di bawah, dibaca tipis. Tidak boleh dibaca takhim. Tebal, harus dibaca tarkik ya. Tipis. Contoh mil. Bil yaumil akhiri wa ma. Jadi tidak boleh akhiri ri ya, dia tipis ri gitu teman-teman ya. Berikutnya wama. Di sini wama dia masuk lagi mat tabi ya. Mat tabi. Kenapa? Karena ada alif berdiri. Ada alif berdiri di depannya, maka dibaca mimnya itu 2 harakat ya. Wama hum ya, begitu ya. Jadi selanjutnya kita dipertemukan di sini ada mim sukun bertemu dengan ba, maka dia adalah ikhfa syafawi ya. Ikhfa syafawi itu dibaca jelas ya. Hum ya. Hum bimu. Tidak boleh hum ya, ini mimiti dia jelas ya. Dia jelas dibaca baru masuk di bi. Hum bimu ya. Hum bimu. Jadi tidak boleh hum bimu ya. Hum bimu ya. Hum bimu ya, begitu ya teman-teman. Jadi dibaca jelas dia ikhfa. Jadi bukan ishar ya. Ikhfa ya. Mu'minin ya. Mu'minin ya. Ke-15 ini ada nun di baris di bawah, ada ya di depannya sukun, maka dia masuk adalah mat arik lis sukun. Mat arik lis sukun itu cara membacanya dipanjangkan, bisa 2 harakat, bisa 4 harakat, 5 harakat, dan 6 sampai bisa 6 harakat ya teman-teman. Jadi itulah cara membacanya atau hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 8 ini. Kurang lebih ada 15 surah, ada 15 hukum tajwid yang termuat di dalam surah Al-Baqarah ini. Mari kita baca awalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, alhamdulillah kita barusan sudah membaca tadi surah Al-Baqarah ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan insyaallah kita semua lebih meningkat lagi ilmu pengetahuan agama kita. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Insyaallah saya doakan kita semua bahagia, saya dan Anda sama-sama bahagia, dan insyaallah kita dan saya dan Anda semua sama-sama masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.